Tidak semua perjalanan dimulai dengan sorak-sorai. Sebagian justru lahir dari keheningan, dari luka yang tak terucap, dari air mata yang jatuh diam-diam. Jika kau membaca ini, bukan karena kebetulan. Ada bagian dari jiwamu yang sedang terbangun, bagian yang lelah menyerah, namun belum pernah benar-benar berhenti berharap. Jiwa terpilih bukan mereka yang hidup tanpa jatuh, melainkan mereka yang tetap berdiri meski berkali-kali runtuh. Mereka yang terus melangkah ketika dunia meragukan, ketika jalan terasa berat, dan ketika hasil belum terlihat. Di setiap perjuangan yang kau kira sia-sia, sesungguhnya ada makna yang sedang dirangkai. Narasi ini bukan sekadar rangkaian kata. Ia adalah cermin tentang keberanian yang tumbuh dalam diam, tentang keyakinan yang bertahan di tengah gelap, dan tentang sebuah janji. Medali kemenangan menunggumu, bukan untuk siapa yang paling cepat, tetapi untuk siapa yang paling setia pada perjalanannya. Bacalah dengan hati yang terbuka. Mungkin di antara baris-baris ini, kau akan menemukan dirimu sendiri. Tak semua jiwa mendengar panggilan yang sama. Di tengah keramaian dunia yang riuh oleh ambisi, tuntutan, dan kebisingan harapan orang lain, ada getaran halus yang hanya singgah pada mereka yang hatinya terjaga. Getaran itu tak memaksa, tak pula menuntut. Ia hadir lembut, nyaris tak disadari, seperti bisikan yang datang di sela-sela kelelahan dan sunyi. Panggilan itu tak pernah menjelma sebagai suara yang jelas. Ia muncul sebagai kegelisahan yang tak bisa dijelaskan, sebagai dorongan untuk melangkah ketika diam terasa semakin menyakitkan. Ada rasa ingin bergerak, ingin mencari, meski arah belum sepenuhnya tampak. Jiwa terpilih seringkali tak tahu kemana ia menuju, namun ia tahu satu hal, berhenti bukanlah pilihan. Seringkali panggilan itu datang saat dunia terasa tidak ramah. Ketika mimpi dipertanyakan, ketika keyakinan digoyahkan, dan ketika rasa percaya diri hampir habis. Namun justru di titik itulah panggilan menjadi paling kuat. Ia mendorong jiwa untuk bangkit, bukan dengan janji kemudahan, melainkan dengan kejujuran bahwa perjalanan ini akan menuntut keberanian. Jiwa terpilih bukanlah mereka yang terlahir tanpa rasa takut. Sebaliknya, mereka mengenal takut dengan sangat baik. Namun ada sesuatu di dalam diri mereka yang lebih besar dari ketakutan itu, sebuah kesediaan untuk melangkah meski gemetar, untuk mencoba meski kemungkinan gagal begitu nyata. Mereka belajar bahwa keberanian bukan ketiadaan rasa takut, melainkan keputusan untuk tetap berjalan bersamanya. Tak ada tanda khusus yang menandai awal perjalanan ini. Tak ada tepuk tangan, tak ada pengakuan. Bahkan seringkali, lingkungan sekitar tak menyadari perubahan yang sedang terjadi. Tetapi di dalam batin, sebuah pintu telah terbuka. Kesadaran perlahan tumbuh bahwa hidup bukan sekadar bertahan, melainkan menjawab panggilan yang terasa begitu personal dan sakral. Di sanalah perjalanan jiwa terpilih dimulai, bukan karena ia paling kuat, paling pintar, atau paling siap. Melainkan karena, di antara banyak jiwa yang mendengar getaran samar itu, ia memilih untuk tidak mengabaikannya. Ia memilih menjawab, meski dengan langkah kecil, meski dengan hati yang masih ragu. Dan dari jawaban sederhana itulah, sebuah perjalanan besar perlahan mengambil bentuk. Langkah pertama setelah menjawab panggilan tak pernah terasa megah. Tak ada perubahan besar yang langsung terlihat, tak ada dunia yang seketika berbalik arah. Yang ada hanyalah kesunyian, sunyi yang panjang, sunyi yang menguji keyakinan. Jiwa terpilih mulai melangkah, namun seringkali ia berjalan sendirian, tanpa penonton, tanpa pemandu yang memberi kepastian. Pada fase ini, keraguan datang silih berganti. Ada hari-hari ketika ia bertanya pada dirinya sendiri apakah keputusan untuk melangkah adalah pilihan yang benar. Mengapa jalan ini terasa begitu berat? Mengapa hasil tak kunjung tampak? Di saat orang lain tampak melaju dengan pasti,
Jiwa terpilih justru bergulat dengan ketidakpastian yang seolah tak berujung. Kesunyian itu bukan tanpa makna. Di dalamnya, karakter mulai terbentuk. Setiap langkah kecil mengajarkan ketekunan, setiap keterlambatan melatih kesabaran. Jiwa terpilih belajar bahwa tidak semua kemajuan dapat diukur dengan mata. Ada pertumbuhan yang terjadi jauh di dalam batin, pertumbuhan yang tak bisa dipamerkan, namun akan menjadi fondasi yang kokoh. Seringkali, jejak awal ini diwarnai kegagalan-kegagalan kecil. Rencana tak berjalan sesuai harapan, usaha tak selalu berbuah manis. Namun justru dari kegagalan itulah jiwa terpilih mulai memahami arah. Ia belajar membedakan antara menyerah dan berhenti sejenak untuk memperbaiki langkah. Ia belajar bahwa jatuh bukanlah akhir, melainkan bagian dari perjalanan. Tak semua orang mengerti jalan yang ia pilih. Ada yang meragukan, ada yang menyarankan untuk kembali ke zona aman. Namun di tengah semua itu, jiwa terpilih perlahan menguatkan pendengarannya, bukan pada suara luar, melainkan pada suara hati yang pertama kali memanggilnya. Suara itulah yang menjadi penuntun saat jalan terasa gelap. Jejak-jejak sunyi itu mungkin tak tercatat dalam sejarah dunia, namun ia tercetak jelas dalam jiwa. Setiap langkah yang diambil dengan setia, meski tanpa pujian, sedang menyiapkan diri untuk perjalanan yang lebih besar. Dan tanpa ia sadari, di balik kesunyian itu, kekuatan sedang dirajut, pelan, dalam, dan tak tergoyahkan. Setelah kesunyian, datanglah ujian. Ia tidak diumumkan, tidak diberi judul, dan tidak pula menjelaskan maksudnya. Ujian itu hadir begitu saja, menyelinap ke dalam kehidupan jiwa terpilih melalui peristiwa-peristiwa yang tampak biasa, namun menyisakan beban yang luar biasa. Inilah ujian tanpa nama, karena tak satu pun kata mampu merangkum rasa yang ditimbulkannya. Kadang ujian itu berupa kehilangan, sesuatu yang telah diperjuangkan, seseorang yang begitu berarti, atau harapan yang runtuh perlahan. Di lain waktu, ia hadir sebagai kegagalan yang mematahkan kepercayaan diri. Jiwa terpilih dipaksa menatap kenyataan bahwa usaha dan niat baik tak selalu menghasilkan akhir yang indah. Dunia seolah berkata, buktikan seberapa kuat keyakinanmu. Pada titik ini, kelelahan menjadi nyata. Ada hari-hari ketika bangun saja terasa berat, ketika senyum menjadi topeng yang dipakai demi bertahan. Jiwa terpilih mulai merasakan sepi yang berbeda, sepi yang bukan hanya tentang kesendirian, tetapi tentang perasaan tak dimengerti. Bahkan oleh diri sendiri, namun justru di tengah tekanan itulah, sesuatu diuji lebih dalam, ketulusan niat. Apakah ia melangkah demi pengakuan, atau karena panggilan yang ia yakini sejak awal? Ujian tanpa nama menyingkap motivasi yang tersembunyi, memisahkan antara keinginan sesaat dan komitmen yang sejati. Tak ada jalan pintas untuk melewati fase ini. Jiwa terpilih belajar bertahan bukan dengan kekuatan besar, melainkan dengan keteguhan kecil yang diulang setiap hari. Bangkit meski lelah, melangkah meski takut, berdoa meski jawaban terasa jauh. Setiap keputusan untuk tetap berdiri adalah kemenangan kecil yang tak terlihat. Perlahan, jiwa terpilih menyadari bahwa ujian ini tak datang untuk menghancurkan, melainkan untuk membersihkan. Ia mengikis ego, meluruhkan ilusi, dan menyisakan inti yang paling murni. Dan meski saat itu ia belum menyadarinya, ujian tanpa nama telah menaikkan tingkat perjalanan, membawanya selangkah lebih dekat pada makna sejati dari kemenangan. Tak semua luka berdarah. Sebagian justru menetap diam-diam, bersembunyi di balik senyum dan rutinitas. Setelah melewati ujian tanpa nama, jiwa terpilih menyadari bahwa ada bekas-bekas yang tertinggal, rasa kecewa, penyesalan, dan kelelahan yang belum sepenuhnya sembuh. Luka-luka itu tak selalu terlihat oleh mata, namun terasa nyata di kedalaman hati. Pada awalnya, luka dianggap sebagai tanda kegagalan.
Jiwa terpilih bertanya-tanya mengapa harus terluka jika niatnya tulus, jika langkahnya jujur. Ada amarah yang tak terucap, ada kesedihan yang dipendam agar tetap tampak kuat. Namun waktu mengajarkan pelan-pelan, tidak semua luka datang untuk melemahkan. Setiap luka membawa pesan. Ia mengajarkan batas, tentang kapan harus memberi, kapan harus berhenti. Ia menumbuhkan empati, tentang memahami rasa sakit orang lain tanpa menghakimi. Dari luka, jiwa terpilih belajar berhati-hati tanpa menjadi takut, terbuka tanpa kehilangan kewaspadaan. Proses penyembuhan tak pernah instan. Ada hari-hari ketika luka terasa perih kembali, seolah baru saja terjadi. Namun kini, jiwa terpilih tak lagi melawan rasa sakit itu. Ia belajar menerimanya sebagai bagian dari perjalanan. Dengan menerima, luka perlahan berubah bentuk, dari beban menjadi pelajaran, dari kelemahan menjadi kekuatan. Di fase ini, ketangguhan sejati mulai tumbuh. Bukan ketangguhan yang keras dan kaku, melainkan yang lentur dan bijaksana. Jiwa terpilih menjadi lebih dalam, lebih peka, dan lebih sadar akan nilai dirinya sendiri. Ia tak lagi mudah goyah oleh penilaian luar, karena ia telah melewati pertempuran paling sunyi, berdamai dengan luka. Dan ketika luka-luka itu akhirnya menyatu dengan perjalanan, jiwa terpilih menyadari satu hal penting, bahwa kekuatannya hari ini bukan lahir dari kemenangan semata, melainkan dari keberanian untuk sembuh dan tetap melangkah. Luka-luka itu kini menjadi bukti, ia pernah jatuh, namun memilih bangkit dengan hati yang lebih utuh. Ada saatnya jiwa terpilih berhenti mencari jawaban di luar dirinya. Setelah luka demi luka dilewati, ia mulai menyadari bahwa tak semua kegelapan harus dilawan dengan bantuan dari luar. Di kedalaman dirinya, tersembunyi sebuah cahaya kecil, tenang, setia, dan tak pernah benar-benar padam. Cahaya itu selama ini ada, namun tertutup oleh keraguan dan rasa takut. Pada awalnya, cahaya itu nyaris tak terasa. Ia muncul sebagai keberanian kecil untuk berkata jujur pada diri sendiri, sebagai keikhlasan menerima keadaan, sebagai harapan yang tetap hidup meski berulang kali dikecewakan. Jiwa terpilih mulai belajar mendengarkan batinnya, memahami bahwa intuisi seringkali lebih jujur daripada hiruk-pikuk nasihat dunia. Ketika ia memilih mempercayai cahaya itu, langkahnya perlahan berubah. Ia tak lagi berjalan untuk membuktikan apapun kepada siapapun. Perjalanan ini menjadi lebih personal, lebih bermakna. Ia melangkah karena tahu bahwa hidupnya memiliki nilai, bahkan saat tak seorang pun mengakuinya. Cahaya dalam diri juga membawa keberanian untuk melepaskan. Melepaskan rasa bersalah yang tak perlu, melepaskan perbandingan yang melelahkan, dan melepaskan ekspektasi yang tak lagi selaras dengan jiwanya. Dengan setiap pelepasan, cahaya itu semakin terang, menerangi jalan yang sebelumnya tampak samar. Di fase ini, jiwa terpilih mulai berdiri dengan keyakinan yang tenang. Bukan keyakinan yang berisik atau penuh pembuktian, melainkan keyakinan yang kokoh dan sederhana. Ia tahu bahwa ia belum sampai, namun ia juga tahu bahwa ia berada di jalan yang benar. Dan ketika malam kembali datang, ketika ragu mencoba menyelinap lagi, jiwa terpilih tak lagi panik. Ia telah menemukan sumber cahayanya sendiri. Selama cahaya itu dijaga, dengan kejujuran, keberanian, dan kesetiaan pada diri, tak ada kegelapan yang benar-benar mampu menghentikannya. Setiap perjalanan besar selalu membawa jiwa terpilih pada satu titik hening yang menentukan, persimpangan. Disinilah langkah tak lagi bisa diambil secara otomatis. Jalan di depan terbelah, masing-masing menawarkan janji yang berbeda. Yang satu tampak aman, familiar, dan penuh kepastian semu. Yang lain sunyi, terjal, dan dipenuhi tanda tanya. Persimpangan ini tak selalu hadir sebagai pilihan yang jelas. Kadang ia datang sebagai tawaran untuk kembali ke hidup yang normal,
meninggalkan perjuangan yang melelahkan. Kadang ia muncul sebagai godaan untuk menyerah pada kenyamanan, mengorbankan panggilan demi rasa aman. Jiwa terpilih berdiri lama di sana, menimbang dengan hati yang lelah namun sadar. Pada titik ini, masa lalu seakan berbicara. Semua luka, kegagalan, dan pembelajaran datang beriringan, menanyakan satu hal sederhana. Untuk apa semua ini jika akhirnya kau berhenti di sini? Pertanyaan itu bukan ancaman, melainkan cermin. Ia memaksa jiwa terpilih menatap dirinya sendiri dengan jujur. Memilih jalan yang sulit bukan berarti membenci diri, melainkan menghormatinya. Jiwa terpilih memahami bahwa kenyamanan tak selalu sejalan dengan pertumbuhan. Medali kemenangan tak diletakkan di jalan yang datar, melainkan di jalur yang membentuk ketahanan dan kedalaman makna. Dengan napas berat, ia melangkah. Bukan karena ia yakin akan hasil akhirnya, tetapi karena ia yakin pada panggilan yang pernah ia jawab. Keputusan itu sunyi, nyaris tak terlihat oleh dunia. Namun di alam batin, sebuah ikatan takdir telah diperkuat. Sejak saat itu, langkahnya terasa berbeda. Bebannya mungkin lebih besar, tetapi hatinya lebih ringan. Ia telah memilih dengan sadar. Dan pilihan itu, meski penuh tantangan, menjadi tanda bahwa jiwa terpilih tak lagi berjalan karena keadaan, melainkan karena kesetiaan pada jalan yang ia yakini sebagai miliknya sendiri. Setelah pilihan ditetapkan, ujian pun berubah bentuk. Jika sebelumnya keraguan datang dari dalam, kini dunia seakan ikut menguji. Keadaan tak segera membaik, bahkan terkadang terasa semakin berat. Jiwa terpilih mulai memahami bahwa memilih jalan yang benar tidak selalu membuat segalanya menjadi mudah. Justru seringkali membuat segalanya menjadi lebih jujur. Hari-hari berlalu dengan hasil yang belum terlihat. Usaha seakan berjalan di tempat, doa terasa menggantung di udara. Dunia menghadirkan situasi yang membuat iman goyah. Kegagalan yang berulang, penantian yang panjang, dan keheningan dari jawaban yang diharapkan. Pada saat-saat seperti inilah, iman tak lagi sekadar kata, melainkan sikap batin. Jiwa terpilih belajar berjalan tanpa kepastian. Ia melangkah bukan karena melihat garis akhir, tetapi karena percaya bahwa setiap langkah tetap memiliki arti. Kepercayaan itu tak selalu kuat. Ada hari ketika ia rapuh dan hampir runtuh. Namun ia memilih bertahan, bukan dengan paksaan, melainkan dengan ketulusan untuk tetap setia meski lelah. Di tengah ujian ini, jiwa terpilih menemukan bentuk iman yang baru. Bukan iman yang menuntut hasil cepat, tetapi iman yang bersedia menunggu. Bukan iman yang bersyarat, tetapi iman yang tetap hidup bahkan saat doa belum terjawab. Dari sini, ketenangan perlahan tumbuh, bukan karena keadaan berubah, melainkan karena hati menjadi lebih lapang. Dunia mungkin terus menguji, mempertanyakan pilihan yang telah diambil. Namun jiwa terpilih kini tak lagi mudah goyah. Ia telah belajar bahwa iman sejati bukan tentang menang melawan dunia, melainkan tentang tetap berdiri di tengahnya tanpa kehilangan arah. Dan tanpa ia sadari, setiap ujian yang dilewati dengan iman telah memperkuat pijakannya. Apa yang dulu terasa mengguncang kini menjadi dasar yang kokoh. Dunia boleh terus menguji, tetapi jiwa terpilih telah menemukan tempat bersandar yang tak mudah runtuh. Setelah melewati ujian iman, jiwa terpilih tak lagi sama. Ada sesuatu yang luruh dengan sendirinya, keinginan untuk menyenangkan semua orang, dorongan untuk terus membandingkan diri, dan kebutuhan akan pengakuan yang dulu terasa begitu penting. Ia bangkit bukan sebagai versi yang sempurna, melainkan sebagai diri yang lebih jujur. Kini ia berani menatap dirinya sendiri tanpa topeng. Ia menerima kekurangan tanpa membenci diri, mengakui kelemahan tanpa merasa hina. Jiwa terpilih menyadari bahwa menjadi diri sendiri bukan berarti bebas dari kekurangan, melainkan berani hidup selaras dengan nilai yang diyakini. Di sanalah kebebasan sejati mulai terasa.
Bangkit sebagai diri sendiri juga berarti berani berkata tidak pada hal-hal yang menguras jiwa, pada jalan yang tak lagi searah, pada ekspektasi yang dibangun orang lain namun memadamkan cahaya batinnya. Keberanian ini tak datang dengan mudah, tetapi ia lahir dari pemahaman bahwa menjaga diri adalah bagian dari perjalanan, bukan bentuk egoisme. Dalam kebangkitannya, langkah jiwa terpilih menjadi lebih tenang. Ia tak lagi tergesa mengejar apa yang tampak indah dari luar. Ia berjalan dengan ritme sendiri, menghargai proses, dan memeluk setiap kemajuan sekecil apapun. Dunia mungkin belum sepenuhnya memahami, tetapi untuk pertama kalinya, ia memahami dirinya sendiri. Ada kekuatan baru dalam ketenangan itu. Bukan kekuatan yang keras, melainkan yang mantap. Jiwa terpilih tak lagi mudah goyah oleh pujian maupun celaan, karena ia telah berdiri di atas fondasi penerimaan diri. Ia tahu siapa dirinya, dan itu sudah cukup. Bangkit sebagai diri sendiri menjadi salah satu kemenangan paling sunyi, namun paling bermakna. Tanpa sorak, tanpa medali di tangan, jiwa terpilih telah mencapai satu puncak penting. Ia hidup bukan lagi untuk menjadi yang diharapkan, melainkan untuk menjadi yang sejati. Ketika perjalanan mulai mendekati puncaknya, jiwa terpilih menyadari sebuah kebenaran yang mengejutkan. Kemenangan tak selalu berkilau seperti yang dibayangkan. Tak ada sorak ramai, tak ada pengakuan yang menggema. Yang ada justru keheningan yang hangat, seolah semesta memberi anggukan pelan atas semua langkah yang telah ditempuh. Medali kemenangan yang menunggunya bukan terbuat dari emas, perak, atau simbol yang mudah dikenali. Ia terukir dari keteguhan yang lahir dari kegagalan, dari kesabaran yang ditempa oleh penantian panjang, dan dari keberanian yang tumbuh di saat-saat paling rapuh. Medali itu hidup di dalam jiwa, tak bisa dirampas, tak bisa dipalsukan. Jiwa terpilih memandang ke belakang, melihat jejak-jejak yang pernah terasa berat. Kesunyian, luka, pilihan sulit, dan ujian iman kini membentuk satu garis yang utuh. Tak ada satu pun yang sia-sia. Semua bagian, bahkan yang paling menyakitkan, ternyata diperlukan untuk membawanya ke titik ini. Ada kedamaian yang lahir dari pemahaman tersebut. Ia tak lagi menuntut dunia untuk mengakui perjalanannya. Pengakuan dari dalam jauh lebih bermakna. Ia tahu siapa dirinya, apa yang telah ia lalui, dan betapa kuatnya ia telah menjadi tanpa kehilangan kemanusiaannya. Medali ini juga membawa tanggung jawab. Bukan untuk merasa lebih tinggi, melainkan untuk tetap rendah hati. Jiwa terpilih memahami bahwa kemenangan sejati tak membuat seseorang menjauh dari sesama, tetapi justru mendekatkannya. Ia menjadi lebih peka, lebih bijak, dan lebih siap menjadi cahaya bagi yang masih berjalan di kegelapan. Dan meski dunia mungkin tak pernah melihat medali itu, jiwa terpilih mengenakannya dengan tenang. Ia tak perlu dipamerkan, karena kilaunya terasa setiap kali ia melangkah dengan damai. Inilah kemenangan yang sesungguhnya, diam, dalam, dan abadi. Tak ada garis akhir yang benar-benar memisahkan awal dan akhir perjalanan. Ketika jiwa terpilih berdiri di titik yang dulu ia anggap sebagai tujuan, ia menyadari bahwa inilah awal dari pemahaman yang lebih dalam. Kemenangan yang ia capai bukanlah penutup cerita, melainkan penanda bahwa ia telah tumbuh cukup kuat untuk melangkah dengan kesadaran penuh. Kini ia berjalan dengan hati yang lebih lapang. Ia tak lagi dikejar oleh ambisi yang membakar, melainkan dipandu oleh makna. Setiap langkah terasa lebih jujur, setiap keputusan lebih selaras dengan nilai yang diyakini. Jiwa terpilih memahami bahwa hidup bukan tentang seberapa cepat sampai, melainkan tentang seberapa setia ia berjalan. Kemenangan yang menunggu bukan sesuatu yang harus diraih dengan tergesa. Ia hadir dalam ketenangan saat menerima diri, dalam keberanian untuk tetap berbuat baik meski tak selalu dihargai, dan dalam kekuatan untuk bangkit setiap kali jatuh. Medali itu seakan selalu menunggu di depan,
bukan untuk memaksa, tetapi untuk menyambut. Jiwa terpilih juga mengerti bahwa perjalanannya kini memiliki makna yang lebih luas. Tanpa sadar, keteguhannya menjadi inspirasi. Keberaniannya memberi harapan. Bukan karena ia sempurna, tetapi karena ia nyata. Ia adalah bukti bahwa luka bisa disembuhkan, iman bisa dipertahankan, dan jalan sulit bisa dilalui. Jika suatu hari lelah kembali datang, jiwa terpilih tak lagi takut. Ia telah belajar bahwa setiap gelap memiliki akhir, dan setiap langkah kecil tetap dihitung. Kemenangan tak pernah benar-benar pergi, ia hanya menunggu kesiapan hati untuk menyadarinya. Dan bagi siapapun yang membaca kisah ini, ketahuilah, jika panggilan itu pernah bergetar di dadamu, maka perjalanan ini juga milikmu. Medali kemenangan menunggumu, di setiap keberanian untuk melangkah, di setiap kesetiaan pada jati diri, dan di setiap pilihan untuk tidak menyerah. Setiap perjalanan jiwa tak pernah sia-sia, meski sering terasa berat dan sunyi. Apa yang telah kau baca bukan sekadar kisah tentang jiwa terpilih, melainkan pantulan dari perjalanan banyak hati yang memilih bertahan, bangkit, dan tetap setia pada panggilannya. Di balik setiap langkah yang tertatih, selalu ada makna yang sedang dibentuk. Narasi ini mengingatkan bahwa kemenangan sejati tak selalu hadir dalam bentuk yang gemerlap. Ia tumbuh pelan, dalam keberanian yang tak diumumkan, dalam kesabaran yang tak disorot, dan dalam kesetiaan yang terus dijaga meski dunia tak selalu memahami. Medali kemenangan itu nyata, meski tak kasat mata. Jika suatu hari kau merasa lelah, ingatlah, lelah bukan tanda kegagalan, melainkan bukti bahwa kau sedang berproses. Jika kau merasa sendiri, ketahuilah bahwa kesunyian sering menjadi ruang di mana jiwa dikuatkan. Dan jika kau ragu, percayalah, setiap langkah kecil tetap membawa arti. Akhir kata, perjalanan ini tak berakhir di halaman terakhir. Ia hidup dalam pilihan-pilihan yang kau ambil setiap hari. Selama kau berani mendengarkan panggilan hatimu dan setia melangkah, kemenangan akan selalu menemukanmu. Medali kemenangan menunggumu. Jika kamu merasa kisah ini menyentuh, menguatkan, atau sekedar memberi ketenangan di tengah hari yang bising, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya.